saksi yang sangat terkesan dikondisikan. Saya melihat sekali dari dua hal penting. Namanya apa? Saksi akondisi. Saksi akondisional. Betapa tidak, kan ada BAP. Nah di BAP itu ada satu kalimat yang semua saksi sama. Ditandatangani. Seperti apa? Copy paste itu. Copy paste-nya. Seperti kalimat, sebagai umat Islam, kami keberatan Al-Quran dijadikan sumpah untuk mubahalah. Nah, begitu. Kita kejar nih omongan kamu atau yang buat penyidik. Akhirnya, kami nggak ngomong gitu, kami cuma ngomong keberatan. Nah, kan berarti tidak seperti tiga. Hampir semuanya begitu sama. Nah, itu kan salah satu kondisional. Yang kedua, dilihat dari tempat Solo. Kan kalau bicara KUHAP itu harusnya TKP-nya kan di Jawa Timur, di Malang. Ini sidang di sana. Ini sidang di sana. Kejadian mubahalanya di Malang. Di sana, ditangkapnya di Mabes Polri, di sidangnya di Solo. Ini KUHAP jadi acak adut gitu loh. Nggak jelas. Roaming di mana-mana ya. Nah, alasannya apa? Karena saksi banyak dari Solo, guru-gurunya dan lain sebagainya. Itu kan teknis, tapi itulah satu membuktikan adanya saksi kondisional. Termasuk yang tadi itu semua. Nah, yang lebih parah lagi ada saksi mahkota. Di KUHAP itu nggak ada saksi mahkota. Saksi mahkota itu hanya ada di Itali untuk mafioso itu, ya. Yang siapa nih maksudnya saksi mahkota ini? Nah, yang menariknya saksi mahkotanya dibebankan ke Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi semua satu elemen diadu domba supaya saling bersaksi. Saya bantah dengan serius kalau nggak ngerti substansi hukum. Hukum yang dilekat kepada si saksi, dia punya kewajiban. Makanya saksi itu disumpah, nggak boleh bohong. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui. Kalau terdakwa, hak hukumnya dia boleh ingkar, dia boleh membantah, dia boleh tidak mengakui. Masa dijadiin satu, diri terdakwa, dirinya juga jadi saksi. Ini saya bilang blow on. Maksudnya saksi mahkota apa sih maksudnya nih Bang? Iya. Maksudnya saksi mahkota itu apa? Kalau dalam konteks di film-film ya, cuma ada di film-film tuh sama Itali. Itu dia saksi yang amat menentukan, tahu persis kejadiannya gitu loh. Dan kemudian dia akan bisa menjatuhkan yang jadi terdakwa. Jokowi dong saksi mahkota. Mestinya. Karena yang paling tahu kan, yang pasti membuktikan. Kata hukum juga soalnya. Iya memang begitu. Harusnya Jokowi, dia yang paling berhak menjelaskan dirinya. Dia yang punya ijazah, dia yang punya keabsahan dirinya. Nah itulah sampai hari ini nggak ditampilkan. Sudah 16 orang saksi. Terus nanti minggu depan ini mau saksi ahli, saya bantah lagi saksi ahli apaan, fakta aja nggak bisa dijelaskan, apalagi cuma pendapat. Saksi ahli itu cuma yang diminta pendapat, dia mau berpendapat apa orang nggak pernah ada ijazah aslinya. Nah itu aja sederhana. Jadi sebenarnya yang saya risau deh teman-teman Bung Rocky yang kita hormati, ini hakim udah saya lihat berpihak, karena saya ngutip Al-Qurannya dibantah, ini bukan pengajian, ini bukan begini, apa kok, ini kan hak saya sebagai advokat. Iya. Saya pemimpin sidang, lu pemimpin sidang di sini, tapi lu bukan pemimpin gua. Gua sama lu sama sebagai penegak hukum. Ya. Memang jalannya sidang ini memang kalau dilihat dari media mainstream di TV-TV nggak diputer ya. Nggak ada ya, tapi di YouTube channel ini lebih mainstream ini. Tapi di YouTube channel kan terus kita lihat di media sosial, di Twitter saya suka lihat itu. Dan menariknya lagi, tidak ada satupun anggota DPR berkomentar, nggak ada. Nggak ada. Padahal dia punya hak secara kelembagaan bisa manggil presiden. Tapi nggak ada satupun komentar. Ini jangan dianggap remeh soal ijazah, karena ijazah ini jadi prosedur persyaratan untuk nyapres. Iya. Nah ini kalau Kak Rocky melihat dan batal di minggu akhirnya dia harusnya turun jadi presiden gitu. Nah ini, tapi yang jadi masalah ini palsunya itu, jadi kejujurannya ini yang dipermasalahkan, begitu Bang Egy? Iya, bukan lebih dari itu. Rocky kan baru jenis kertas, tulisan, stempelnya aja ada dua, ada SMP 1, ada SMP 6. Begitu juga. Stempel di mana ini? Di ijazah itu. Nah dari jaksa hanya menyampaikan legalisir fotokopi. Saya tuntut mana aslinya. Jaksa menjawab, dari polisi nggak dapat kita. Di polisi nggak dapat, baru saya kembaliin dong P19.
nggak cukup bukti. Ini kok dimasukin ke pengadilan? Aduh, bagaimana bang? Ini nggak bisa nggak, ini udah pesanan lah. Kejaksaan Agung saya tanya ikut-ikutan ya, iyalah bang, ini perhatian dari sana. Nah, kayak begitu coba. Mau sidang apaan? Sekarang hakimnya juga begitu. Mau kita bener sekalipun nanti ujungnya pasti dihukum. Seperti Edi Mulyadi dihukum, seperti Gus Nur tahun lalu juga dihukum 10 bulan. Padahal nggak ada kesalahan. Nah, yang paling ironisnya lagi, kan sekarang belum terbukti. Saya minta ditangguhkan dong Gus Nur. Kan udah sampai 16 saksi orang, nggak ada yang bisa membuktikan Gus Nur bersalah. Karena tuduhannya kan hoak, berita bohong. Berita bohong adalah yang dibawa oleh Gus Nur. Dituduh Jokowi ijazahnya palsu. Maka lawannya harus ada berita benar. Berita benarnya mana? Ijazah asli. Ini nggak sampai-sampai, nggak pernah ada. Maka oleh karena itu dengan kondisi objektif seperti ini tidak bisa dong dinyatakan bersalah. Harusnya ditangguhkan dulu oleh hakim. Tapi hakimnya nampak udah berpihak. Saya secara ilmu hukum udah bukan saya ini nggak ada yang bisa ngalahin gitu lah. Kita ngerti betul persoalan ini. Tapi kita kalah dengan kekuasaan, ya, otoritas yang otoriter yang betul-betul menindas kita. Karena kan banyak ya yang dipenjara tanpa ada alasan yang jelas ya. Salah satu bukan calon yang sudah dipenjara ya. Ini Gus Nur dan Bambang Tri. Nah ini kalau komentar ini sekaligus closing statement ini Kak Rocky. 2 hari lalu ada kasus di New York. Ada anggota DPR dari distrik New York yang biasanya dikuasai oleh Demokrat. Sekarang yang menang adalah Republik di situ tuh. Ternyata anggota DPR ini dia bilang dia lulusan universitas, 2 universitas di New York tuh. Ternyata dia lulus SMA-nya pun enggak tuh. Dia bilang bahwa dia punya perusahaan, ternyata enggak. Dia bilang dia kena segala macam kebohongan itu. Tapi orang baru percaya setelah jurnalis mulai curiga, ini orang bener nggak nih? Dia udah keburu kepilih di situ. Sekarang lagi dituntut untuk dibatalkan. Dan itu pertanda bahwa kebohongan itu bisa dibikin sangat maksimal hanya untuk dapat kursi kekuasaan atau ambisi, itu intinya. Nah kalau kita bandingkan sekarang dengan kasus Pak Jokowi, diputusin apa tidak? Kalau dia nggak pernah diputuskan, justru orang akan ingat bahwa pernah seorang presiden takut untuk memperlihatkan ijazahnya tuh. Padahal ijazah itu tanda seseorang punya dignity, bahwa ini punya gue, kenapa emang kalian tuh? Jadi justru dengan diambangkan, maka sepanjang sejarah orang akan anggap ya mungkin betul Egy bahwa itu palsu, atau ya mungkin betul Jokowi bahwa nggak perlu diperlihatkan. Tapi antara mungkin dan mungkin orang curiga kan bahwa nama buruk Jokowi itu akan diingat sebagai orang yang mendua di dalam membuktikan dirinya itu akademisi atau bukan tuh. Padahal sebetulnya bukan akademisi yang tidak dibuktikan. Kenapa Jokowi takut kalau nggak punya jasa? Tapi karena dia waktu itu persyaratan jadi presiden, maka barang itu harus disodorkan tuh. Jadi sekali lagi akan dicatat bahwa ada keraguan-raguan dari presiden sendiri untuk menunjukkan keaslian ijazahnya. Nah keraguan-raguan itu akan jadi bahan bulian sepanjang sejarah nanti itu. Baik. Sekitar itu lagi yang penting, tahun. Menurut teman-temannya lulus tahun 76. Tapi Sri Adiningsih yang pernah jadi Watim Pres lulus tahun 77. Baru masuk ke SMA, gitu. Sri Adiningsih mengaku teman seangkatan. Iya, tahun 77 dia merasa lulusnya dari SMP 1. Nah, temen yang lain bahkan wakil ketua OSIS bilang tahun 76. Nah, perbedaan tahun ini nggak sederhana. Karena kalau dia tahun 76, 77, 78, 79 baru lulus 80, berarti 4 tahun. Berarti itu apa Jokowi pernah nggak naik kelas, kan problem di situ. Kedua, masuknya sampai ke SMA, SMA-nya keluarnya kapan? Kalau keluarnya itu dia tahun 80, maka problem seriusnya Sri Adiningsih ijazahnya tahun 81 untuk masuk ke universitasnya itu, membuktikannya. Sehingga Jokowi lulus tahun 85 nggak bener, dan fotonya itu foto Hari Mulyono. Coba orang tahu itu. Bagaimana nanti? Ya, memang ini kejanggalan-kejanggalan sudah banyak di-share ya. Pertanyaan aku sama Bung Rocky, Bang, kalau Bung Rocky melihat nanti ujungnya kan hakim udah di skenario, diputuskan kita kalah juga dengan kondisi yang nggak benar gini, apa logika hukumnya atau logika filsafat antum? Kan semua hal yang disamarkan itu akan diduga secara terbalik. Jadi justru itu bahayanya kan. Oh itu disembunyikan. Tuh disembunyikan berarti barang palsu. Menyembunyikan barang palsu itu kriminal loh. Jadi bagian-bagian ini tadi saya terangkan. Satu waktu nanti sayang nanti ada cacat di dalam
biografi Pak Jokowi, yaitu pernah dipersoalkan ijazahnya. Kata dipersoalkan pun itu udah membuat orang 5 generasi ke depan kok dipersoalkan. Lu bongkar lagi, oh itu ada debat di pengadilan, oh itu ada kepalsuan. Jadi sesuatu yang sebetulnya bisa diselesaikan hari ini nanti panjang urusannya itu. Karena akan jadi contoh atau dibikin sinetron bahwa itu adalah ijazah yang tertukar, kira-kira begitu. Ijazah yang terbalik. Ya, tapi meskipun dalam KUHP ya yang baru bahwa ijazah palsu bukan tindak pidana, bukan kriminal kan, udah diganti kan? Dia lupa, masih ada pasal 263. Apa itu? Memalsukan unsur. Oh, jadi masih kena. Masih kena. Ijazah nggak ada soal ijazah palsu, tapi jangan dipakai ijazah palsu itu. Kan masalahnya ijazah palsu itu dipakai untuk pelamar jadi presiden. Ya itu masalahnya. Nah, supaya dia nggak palsu, udah datang aja bilang, nih punya gue nih ya, Egy Sujana, saya prank kalian ya. Kan selesai kan. Kalau nggak dia akan diprank oleh sejarah. Oke, baik. Terima kasih. Closing. Thank you Bang Iki, thank you Kak Rocky. Ya. Terima kasih juga yang